Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, hai antek-antek asing, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Sekilas kalau mendengar pidato Prabowo tadi, kita bangga banget kan? Kesannya itu tegas banget tuh Prabowo men, tidak akan tunduk kepada ante-ante asing. Apesnya bro, kita beberapa kali dikibulin oleh pemimpin yang kita anggap tegas, berpihak kepada rakyat. Dulu kita sempat bangga tuh punya pemimpin seperti Jokowi, wajahnya merakyat, polos. Dan kita kira akan berpihak tuh kepada rakyat. Tahu-taunya kita punya pemimpin tukang bohong. Hilang Jokowi malah timbul Prabowo sekarang. Yang katanya tegas, tidak akan tunduk kepada ante-ante asing, malah sekarang jadi budaknya asing. Makanya Pak Prabowo pergi ke Amerika pakai kopiah. Cuman sayang barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah beli. Ya, ibu bapak nggak usah beli makanan-makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kenapa? Khawatir tidak halal. Akhir-akhir ini men, nama Prabowo kembali jadi sorotan tajam setelah Prabowo membebaskan barang-barang impor dari Amerika tanpa dikasih label halal. Ya meskipun barang itu haram, bodo amat men, yang penting full cuan. Ini beresiko sebenarnya. Jadi dalam artian seperti ini bro, meskipun barang impor dari Amerika itu adalah barang haram, tidak apa-apa masuk ke Indonesia bahkan bebas. Hal ini tentunya membuat umat muslim seluruh Indonesia murka tuh kepada Prabowo. Bisa-bisanya menekan perjanjian dagang dengan Amerika bebas impor barang tanpa label halal. Ini sangat beresiko men bagi orang muslim di Indonesia. Bagaimana seandainya orang-orang muslim di Indonesia makan makanan haram tanpa melabeli halal. Kenapa sih Prabowo setega itu kepada orang muslim di Indonesia? Kemudian kenapa perkataan Prabowo dulu yang tidak akan tunduk kepada ante-ante asing, sekarang malah menjadi budaknya asing? Nah untuk membahas itu semua men, tolong jangan skip video ini karena ini sangat penting untuk kalian ketahui. Isu soal perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali memantik perdebatan publik. Nama Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam narasi yang menyebut bahwa kebijakan membuka akses barang impor Amerika tanpa kewajiban label halal telah membuat sebagian masyarakat muslim kecewa. Tuduhan pun bermunculan di media sosial men, mulai dari anggapan pemerintah terlalu pro asing hingga kekhawatiran soal perlindungan konsumen muslim. Namun sebelum emosi menguasai ruang publik, penting untuk memahami konteks besarnya men. Kerjasama dagang internasional pada dasarnya bertujuan memperluas akses pasar, menekan harga barang, serta memperkuat posisi ekonomi nasional. Indonesia dan Amerika Serikat memang memiliki hubungan dagang yang panjang men, baik dalam bentuk ekspor, impor maupun kerjasama investasi strategis. Dalam perjanjian dagang modern, pengurangan hambatan tarif dan non-tarif sering menjadi poin utama men. Artinya jumlah produk bisa lebih mudah masuk ke pasar domestik, tetapi kemudahan akses perdagangan tidak otomatis berarti penghapusan seluruh regulasi dalam negeri, termasuk regulasi soal keamanan pangan dan sertifikasi halal. Disinilah isu halal menjadi sensitif men. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Bagi umat Islam, kehalalan produk bukan sekedar preferensi, melainkan kewajiban agama. Produk makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik harus jelas statusnya agar tidak melanggar syariat Islam. Landasan hukumnya jelas, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang tersebut men, ditegaskan bahwa produk yang masuk dan beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Implementasinya berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH atau BPJPH. Makanya Pak Prabowo pergi ke Amerika pakai kopiah. Cuman sayang barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal.
Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah beli. Ya, ibu bapak nggak usah beli makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Artinya, secara hukum nasional tidak ada celah yang secara otomatis membebaskan produk impor dari kewajiban sertifikasi halal. Jika memang masuk kategori yang diwajibkan, bahkan produk luar negeri yang ingin beredar resmi di Indonesia tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, men. Lalu mengapa isu ini bisa memanas? Salah satu faktor utamanya adalah kekhawatiran masyarakat muslim terhadap lemahnya pengawasan produk-produk non-halal. Iya, men. Masyarakat khawatir tuh dalam prakteknya arus barang impor yang deras akan membuat pengawasan semakin sulit, terutama untuk produk makanan, olahan, dan bahan baku. Di sisi lain, pemerintah biasanya berargumen bahwa perjanjian dagang dilakukan demi kepentingan ekonomi nasional. Akses barang impor yang lebih luas dapat menekan harga, meningkatkan daya saing industri, serta membuka peluang ekspor timbal balik bagi produk Indonesia ke pasar Amerika. Namun, men, bagi sebagian orang muslim, pendekatan ekonomi dianggap tidak boleh mengorbankan prinsip keagamaan tuh. Mereka menilai bahwa perlindungan terhadap konsumen muslim harus menjadi prioritas utama, mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Nah, isu ini juga rawan dipolitisasi. Tuduhan seperti ante-ante asing sering muncul dalam perdebatan panas di ruang publik. Padahal dalam praktek diplomasi dan perdagangan global, hampir semua negara melakukan negosiasi yang kompleks demi menjaga kepentingan negaranya masing-masing. Dampak yang paling dikhawatirkan oleh umat muslim, teman-teman, tentu saja adalah potensi beredarnya produk non-halal tanpa kejelasan label. Jadi bayangkan aja nih, kalian menggunakan barang-barang kosmetik atau barang-barang obat-obatan ataupun makanan, kemudian barang-barang tersebut non halal alias haram, tapi kalian konsumsi. Gimana tuh ibadah kalian? Ya meskipun kalian nggak tahu, tapi tetap aja, men, itu nggak boleh. Nah, itulah yang ditakutkan sebagian orang muslim, teman-teman. Jika benar terjadi pelanggaran tuh, hal itu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keyakinan dan kepatuhan agama jutaan orang di Indonesia. Bahkan saking geramnya, men, kepada Prabowo, Ketua MUI di bidang fatwa Asraruni Amsoleh menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia tidak dapat ditawar, men. Artinya wajib dikasih label halal kalau memang barang itu memang halal, dan dikasih label non halal kalau memang barang itu haram, agar masyarakat muslim tidak tersesat dan tidak memakan barang-barang haram atau menggunakan barang-barang yang najis. Penting digarisbawahi, men, kewajiban sertifikasi halal adalah mandat hukum nasional. Selama undang-undang tersebut masih berlaku, pemerintah siapapun itu presidennya, secara formal tetap terikat untuk menegakkannya. Jika ada pelanggaran, mekanisme pengawasan dan sanksi hukumlah yang harus ditegakkan. Maka yang dibutuhkan publik adalah transparansi, men. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka isi perjanjian dagang dengan Amerika tuh. Apa iya Prabowo benar-benar melaksanakan dan setiga itu membiarkan barang-barang haram dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal? Serta bagaimana mekanisme pengawasannya agar tidak menimbulkan kecurigaan? Pada akhirnya, perdebatan ini memperlihatkan dua kepentingan besar yang harus dijaga secara seimbang, men. Kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan nilai-nilai keagamaan mayoritas masyarakat muslim tanpa penjelasan yang jernih dan pengawasan yang kuat. Isu seperti ini akan terus memicu keresahan dan kemarahan di tengah masyarakat muslim di Indonesia. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian, bro? Coba deh tulis komentarnya.